ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Yang menyatakan setiap bid'ah sesat dan setiap kesesatan tempatnya neraka, yang pertama mengucapkannya adalah Nabi SAW. Ya, hadis-hadisnya cukup jelas. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah bahwa setiap khutbah Jumat Nabi menyampaikan wa khairul fa inna asdaqal hadits kalamullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ini setiap khutbah Jumat Nabi menyampaikannya. Ini yang pertama. Kemudian hadis Irbad bin Sariyah tadi. Dan kita tidak lebih dari itu kecuali menyampaikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang kita sampaikan adalah kaidah umum, bukan memvonis manusia. Adapun kalau ada yang melakukan ibadah-ibadah tertentu yang tidak ada tuntunan Nabi SAW, individu mereka itu antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bahas adalah kaidah umum. Adapun yang melakukannya bisa jadi karena dia menganggap itu ibadah, mudah-mudahan dapat pahala sesuai dengan niatnya. Adapun ibadah tetap dikatakan tidak ada yang dianjurkan kecuali apa yang telah dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya dan telah dicontohkan oleh para sahabatnya. Nah, kalau dikatakan ada bidah yang tidak sesat, maka kita katakan Nabi yang menyatakan setiap bidah sesat. Kalau dikatakan ada bidah yang hasanah, berarti ada kesesatan yang tempatnya bukan dalam neraka. Hati-hati, sesat tapi baik, mungkin enggak? Ini baik tapi sesat, mungkin enggak? Nggak nyambung. Jelas ya? Ini kaidah. Adapun individu manusia dalam melakukan suatu ibadah, hukum mereka antara mereka dengan Allah. Kita berbaik sangka, mungkin sampai di situ pengetahuannya atau punya alasan. Yang penting ketika kita beribadah, saya berprinsip demikian. Dan kita menjelaskan hukum Allah bukan berarti kita sedang menghukumi manusia. Ini yang perlu dipahami. Karena sebagian orang ketika kita sampaikan hadis-hadis bidah, langsung dia politisir. Berarti ya ini neraka semua. Kami neraka semua. Padahal kita nggak nunjuk hidung dia. Kita sedang bahas kaidah umum. Sekarang kalau karena banyak orang melakukannya, akhirnya kita tidak menyampaikannya. Bagaimana dengan hukum riba? Ayat-ayat riba cukup jelas, ya kan? Ayat-ayat riba cukup jelas. Hadis-hadis riba cukup tegas dan keras. Mana yang lebih banyak, pelaku riba atau pelaku maulid? Lebih banyak pelaku riba. Apakah karena banyaknya orang yang melakukannya akhirnya kita tidak menyampaikan riba? Hah? Ya kan? Orang juga bisa beralasan, nah semua yang mereka dari neraka, berzina dia yang bukan dongeng. Akhirnya nggak jadi lagi menyampaikan hadis tadi. Ini bukan prinsip dalam mereka. Kita menyampaikan, adapun hukum manusia, surga neraka yang manusia itu milik Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi mereka punya sebuah ibadah yang dapat menghapuskan kesalahan tersebut. Atau bisa jadi karena ketidaktahuannya Allah Subhanahu wa taala memaafkannya, atau tujuan baiknya dia, Allah memaafkan dia tersebut.